Janganlah engkau berduka atas apa yang telah terjadi, karena tidak ada apapun di dunia ini yang abadi. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di sebuah klub tempat para pengunjungnya memakai headphone, pria bernama Adam membagikan obat kepada orang-orang yang sedang dugem. Keluar dari klub, tiba-tiba Adam ditembak mati oleh orang tidak dikenal. Tim detektif datang ke TKP setelah mendapat laporan ditemukannya jasad pria. Martin dan Roger menelusurinya sampai masuk ke dalam klub. Mereka merampas obat yang diduga narkoba itu dari salah satu pengunjung. Sang DJ mengatakan obat yang bernama Owls itu legal karena sebatas suplemen. Dia terkejut karena Adam yang mengelola klub ini telah tewas. Owls diambil dari nama ahli kimia yang membuat obat tersebut, yaitu Owlsley. Yang dia tahu terjadi pertengkaran antara Adam dan Owlsley. Namun DJ ini tidak tahu di mana Owlsley tinggal. Hasil penelitian Scorsese, obat itu menurutnya sangat legal dan mengesankan karena diramu dari bahan-bahan kimia yang sah, tapi menciptakan halusinasi yang luar biasa. Tim akhirnya menemukan rumahnya Owlsley, wanita cantik yang masih muda namun seorang ahli kimia cerdas. Ditanya tentang kematian Adam, dia menolak terlibat karena selama 3 tahun terakhir, Owlsley tidak pernah keluar dari rumah sekaligus labnya ini. Terkait perselisihannya dengan Adam, itu dikarenakan dia mendesaknya untuk meningkatkan produksi pesanan dari geng Koreaton yang ingin mendistribusikan obat buatannya. Tak hanya itu, Owlsley melihat Adam diancam mereka dengan pistol. Saat tim membawanya, tiba-tiba komplotan geng Korea itu melepaskan tembakan. Untuk mendukung penyelidikan ini, Kapten Brooks menugaskan detektif Henry Cho. Roger dan Henry akan datang ke klub khusus Korea yang biasa didatangi si bos gangster. Sedangkan Martin kembali menemui Owlsley. Dari berkas yang dibawanya, dia menunjukkan Thomas Kang, pimpinan geng Korea yang mengancam Adam. Seorang wanita sekso yang bekerja di klub Korea memberitahu Roger bahwa Thomas Kang berada di sana. Sesuai prosedur, mereka meminta bantuan terlebih dulu, tidak seperti yang dilakukan Martin. Namun ketika Martin datang, mereka heran kenapa tidak langsung bertindak. Tiba-tiba, anggota geng itu melepaskan tembakan. Si Thomas berhasil kabur dari klub tersebut. Martin pun ngomel karena seharusnya Roger segera bertindak dari tadi. Diajak makan malam, Tris dan Roger rupanya sedang menjodohkan Martin dengan teman mereka. Martin marah karena dia tidak suka dengan proyek perjodohan mereka. Dari ponsel milik anggota geng Korea, tim membaca pesan bahwa mereka akan menangkap si DJ dan ahli kimia itu. Tim berbagi tugas. Martin datang ke rumahnya Owlsley yang sudah diacak-acak komplotan geng. Sedangkan Roger dan Henry menemukan keberadaan si DJ di sekitar klub dalam kondisi terluka parah. Sementara itu, Martin menemukan Owlsley bersembunyi di bawah lantai. Setelah keluar, Owlsley langsung memeluk Martin. Dia mengaku tidak tahu apa tujuan geng itu memburunya. Di dalam tasnya, Martin menemukan foto Adam. Apakah keduanya memiliki hubungan pribadi? Pengakuannya kepada Roger, si DJ ini dipukuli geng Korea yang menginginkan uangnya kembali. Mereka mengaku sudah memberikan $500.000 kepada Adam. Tapi si DJ ini mengaku tidak tahu tentang uang tersebut. Bahkan dia tidak kenal dengan Owlsley. Setelah Martin mendesaknya, ternyata Owlsley jatuh hati kepada Adam sejak kuliah. Tapi cintanya bertepuk sebelah kenca. Adam hanya memanfaatkan kecerdasannya untuk bisnis obat. Hingga bos geng Korea itu memberikan $500.000 untuk orderan obatnya. Setelah mengetahui Adam tidur dengan wanita lain, Owlsley putuskan untuk membunuhnya. Di waktu yang sama, kepala Martin merasa pusing 7 keliling. Ternyata Owlsley telah memberinya obat bius melalui sentuhan tangan. Ahli kimia ini kabur membawa $500.000. Meski kondisinya linglung, Martin berusaha mengejar kembali Owlsley. Tiba-tiba Martin ditangkap geng Korea itu. Get your hands off me! Martin melompat ke atas mobilnya sampai Roger tidak sengaja melihatnya.
Setelah terlempar, Roger langsung menjemput rekannya itu. Aksi pengejaran pun dilakukan. Mobil para penjahat itu terbalik setelah Roger menembak bannya. Mereka berhasil ditangkap. Sedangkan Owlsley memilih duduk ditemani Martin. Tadi diduga ahli obat kimia ini memilih mengakhiri hidupnya dengan obat buatannya sendiri. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 11. Seorang sheriff Mark Evin membawa tahanan bernama Davis kembali ke Texas. You got a family, huh? Tiba-tiba, komplotan bersenjata menghadangnya. Sheriff ini gagal melakukan perlawanan hingga akhirnya ditembak mati. Karena kejadiannya masih berada di wilayah LA, Roger dan Martin segera meluncur ke TKP. Informasi yang mereka dapatkan, tahanan itu akan menjalani persidangan di Texas. Pelaku pembunuhan terlihat profesional karena tim tidak menemukan adanya selongsong peluru. Sebagai bentuk penghormatan kepada korban yang pernah mendapatkan medali bintang perak, Martin menumpahkan sebagian minumannya ke tanah. Dibawa ke ruang otopsi, Scorsese menemukan 3 peluru yang bersarang di tubuhnya Mark. Find the gun, we find the killer. Tak berselang lama, datang Samuel Petrie dari Texas Ranger untuk membawa jasad Mark yang akan dimakamkan di Texas. Informasi yang tim dapatkan, tahanan bernama Davis itu pria kaya raya yang jadi tersangka pembunuhan 2 tahun lalu. Dia kabur dari Texas ke Los Angeles. Karena Martin pernah bertugas di El Paso, Samuel senang karena kasus ini ditangani oleh polisi koboi seperti Martin. Karena kasus ini dilakukan oleh profesional yang ahli, maka Martin punya dugaan ada orang dalam yang terlibat. Dugaannya ini mereka laporkan kepada kapten. Ada 2 lembaga yang dicurigai terlibat, yaitu Departemen Sheriff LA atau Texas Ranger. Demi memastikan dugaan tersebut, mereka ditugaskan mencari informasi polisi yang mengetahui rute pemindahan buronan itu. Singkat cerita, Cruz dan Sonia datang ke Departemen Sheriff untuk mencari tahu petugas yang mengetahui pemindahan Davis ke Texas Ranger. Polisi itu bernama Leila yang saat ini sedang mengikuti turnamen bowling antar sheriff. Giliran Roger dan Martin yang datang ke sana. Rupanya, Roger ini seorang pemain bowling handal yang pernah mencetak skor 300. Berhasil menemukan Leila di sana, dan dari pengakuannya, polisi bernama Jeffrey yang menyetujui rute pemindahan tersebut. Leila tampak hati-hati saat mengatakan ada 1 polisi busuk di lingkungan sheriff. Di waktu yang sama, Roger mendapat ejekan dari seorang deputi karena fotonya dipajang sebagai pemecah rekor palsu. Sheriff bernama Luke Barton datang memperkenalkan dirinya kepada mereka, siap membantu kasus pembunuhan Mark. Roger sudah tidak sanggup lagi menahan diri dari ocehan deputi ini yang terus meledeknya. Dan perkelahian antara polisi pun terjadi. Hit first. Karena kejadian itu, Kapten Brooks melakukan pertemuan dengan pimpinan Departemen Sheriff bernama David Reed di sebuah restoran. Brooks didesak agar menjaga anak buahnya dan tidak mencampuri urusan internal departemennya. Jika itu masih terjadi, dia mengancam akan membuka kembali kasus masa lalu yang selama ini terkunci karena menjadi rahasia mereka berdua. Martin dan Roger melaporkan hasil penyelidikan mereka terkait pengakuan Leila yang ketakutan saat Luke Barton datang menghampiri. Pengakuannya terkait dengan petugas bernama Jeffrey yang menandatangani surat persetujuan rute pemindahan. Nobody gets a free pass on this. Tidak seperti biasanya, Martin melihat kapten mereka ini murung. Kapten Brooks meminta bantuan Tris untuk menjadi pengacaranya terkait masalah pribadinya. I didn't know better, I'd say you think you need a lawyer. It doesn't. Not directly. Martin dan Roger memutuskan untuk datang ke rumahnya si Jeffrey. Mereka putuskan untuk mendobrak masuk dari pintu berbeda. Tiba-tiba si Davis melarikan diri. Namun tak diduga, Luke Barton sudah menembak mati buronan tersebut. Dia beralasan membela diri karena Davis menodongkan senjata ke arahnya. Martin tidak percaya. Tak berselang lama datanglah Roger. Dia ingin tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba, Luke kembali melepaskan tembakan mengarah ke si Jeffrey yang menodongkan senjata ke arah Martin dan Roger. Luke kembali beralasan telah menyelamatkan mereka. Kembali ke markas, Martin melihat komandannya minum scotch di siang hari.
Dia membeberkan peristiwa beberapa tahun lalu tentang tersangka bernama Peter yang memperkaos dan membunuh seorang gadis berumur 10 tahun. Sampel DNA tersangka yang seharusnya masuk persidangan tiba-tiba rusak di laboratorium. Tidak mau tersangkanya bebas, Brooks meminta bantuan David Reed dari Departemen Sheriff dengan mengambil selai rambutnya Peter di dalam sel tahanannya. Di malam hari, Brooks datang ke rumah Roger membeberkan kasusnya Peter. Namun Roger marah karena apapun tujuannya, sebagai aparat mereka tidak boleh melanggar hukum. Tidak peduli dengan ancaman David, Brooks berencana untuk mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Tris akan menjadi pengacaranya Brooks meski Roger tidak setuju. Lagian, si Peter sudah dibebaskan karena divonis mengidap kanker stadium akhir. Saat Luke keluar dari rumahnya, Martin menyelinap masuk. Tapi dia juga melaporkan adanya pembobolan ke rumahnya. Satu kotak peluru diambilnya, sambil dia menghancurkan beberapa perabotan rumahnya. How about I return them? Dari hasil penyelidikan Sonya, peluru itu dan beberapa senjata assault rifle diberi atas nama LA Sheriff untuk acara amal, tepat sebelum Davis kabur. Kuat dugaan, Luke Barton dan antek-anteknya telah disuap oleh Davis. Di sisi lain, mereka baru sadar Kapten Brooks tidak ada di kantornya sejak pagi. Karena nomor ponselnya sulit dihubungi, Sonya ditugaskan melacak lokasi mobilnya. Ternyata dia kembali ke restoran menemui David. Kepala Departemen Sheriff ini mengakui bahwa Jeffrey dan Luke Barton lah yang membunuh Mark. Ternyata Brooke pura-pura mabuk sambil merekam pengakuannya. Write the line, but it can be very useful that I don't regret what we did to Peter. Tiba-tiba Luke muncul di belakang joknya. He's right. Tidak berhasil menemukan komandan di sana, Martin dan Roger meluncur ke rumah Peter sesuai hasil pelacakan yang dilakukan Sonya. Ternyata Luke memanfaatkan Peter yang sakit hati kepada Brooke untuk membunuhnya. Luckily, I was on to him. Sebelum pistolnya meletus, inilah aksi yang dilakukan Martin dan Roger. Martin mengejar Luke yang berniat kabur, sedangkan Kapten Brooke menghabisi Peter yang hampir menembak Roger. Giliran Martin yang memberi pelajaran kepada Luke si pembunuh. Sebelum pada akhirnya dia ditangkap. Kapten Brooks tetap pada keputusannya untuk mengundurkan diri karena bukti rekaman pengakuan David telah dirusak oleh Luke. Might be back on the streets. Those convictions are my convictions. All about doing it the right way. Kembali ke arena bowling, Roger akan menunjukkan skillnya dengan dukungan penuh rekan-rekan dan istrinya dengan taruhan $2.000 untuk amal. Look out, Jack. Dan terbukti, Roger memang piawai menggelindingkan bola yang sama persis dengan kepala botak lenangnya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 12. Seorang pencuri beraksi di lokasi parkiran mobil yang disita petugas. Satpam yang sedang sibuk celepot dengan ceweknya gagal menangkap pelaku. Mendapat laporan adanya percobaan pencurian mobil, tim LAPD meluncur ke TKP. Padahal mobil ini terlihat sudah lapuk. Namun ternyata Roger menemukan banyak sekali narkoboy yang disembunyikan di balik pintu mobilnya. Mereka putuskan untuk menderek mobilnya ke laboratorium forensik. Di sisi lain, Martin melihat bercak darah pelaku yang menempel di atas kawat berduri. Tugas Scorsese untuk menyelidiki DNA-nya. Petugas derek asli datang menanyakan mobil mana yang akan diderek. Alhasil, Martin dan Roger segera mengejar derek palsu itu. Aksi kejar-kejaran seperti ini salah satu yang disukai Martin. Mobil yang diderek itu terlepas. Martin memutuskan untuk mengejar pelaku. Tapi masalah muncul karena Roger kembali mendapat serangan jantung. Terpaksa pengejaran dihentikan karena Martin harus membawa rekannya ini ke dokter. Setelah dilakukan pemeriksaan, kondisi Roger membaik. Namun dia disarankan untuk istirahat sampai hasil lab keluar. Tapi Roger bersikeras untuk kembali bekerja dan merahasiakan masalah jantungnya kepada komandan mereka, terutama kepada istrinya. Terkait hasil pengecekan DNA yang ditemukan di TKP, Sonya menyebut itu cocok dengan pria bernama Dino Brand, seorang residivis yang sejak remaja sudah terlibat kasus pencurian mobil, perampokan, hingga pembobolan brankas. Kiprahnya berhubungan dengan bos mafia penadah barang curian dari mulai narkoboy hingga karya seni bernama Angelo Castiano yang sudah menjadi incaran LAPD selama bertahun-tahun.
Saat Roger disuruh ke ruangan bukti, diam-diam Martin pergi untuk menangkap Dino di restoran tempat dia bekerja. Saat mengecek lokernya, tiba-tiba Dino muncul, lalu menodongkan senjata kepada Martin. Dino sempat tidak percaya Martin seorang polisi karena lencananya tidak ada. Barulah setelah Roger datang, Dino akhirnya menyerahkan diri. Dibawa ke kantor polisi, Roger dan Martin terkejut karena pengacara Dino adalah Tris. Alhasil mereka berdua tidak bisa berkutik melawan ras terkuat di muka bumi ini. Rupanya, Tris sudah mengenal Dino sejak usianya 15 tahun. Dino menegaskan dirinya tidak bersalah, meski dulu dia seorang penjahat. Hal yang sama Tris tegaskan kepada Roger dan Martin. Tak tanggung-tanggung, Tris akan membawa kasus pencemaran nama baik kliennya ke pengadilan. Tim membahas kasus ini. Ternyata DNA yang mereka temukan di TKP itu tidak sempurna. Di sisi lain, Dino memiliki adik bernama Jerry. Cruz dan Sonia langsung menemui si Jerry yang mengaku kakaknya Dino ada bersamanya tadi malam nonton Ikatan Cinta di Indosiar. Jerry salah karena sinetron itu tayang di RCTI. Tidak terima kakaknya dituduh bajingan, si Jerry meludah di kakinya Cruz. Singkat cerita, Martin dan Roger harus melawan Tris di pengadilan. Martin lebih dulu dicecar oleh Tris karena menangkap kliennya tanpa surat perintah, ditambah lagi dia tidak menunjukkan lencananya. Sampel DNA yang rusak disebutnya tidak bisa dijadikan alat bukti kliennya bersalah. Pada waktu penangkapan, Martin mengaku rekannya datang terlambat. Karena Tris terus mendesak apa alasan Roger sampai terhambat datang, akhirnya Martin mengatakan bahwa Roger terkena serangan jantung. Scorsese sudah mengecek kembali DNA pelaku dan ludah di sepatunya Cruz. Dan faktanya sama persis sebagai milik Jerry, adik dari Dino. Kesimpulannya, polisi telah salah dengan menuduh Dino, dan karena itu mereka harus minta maaf kepada Tris. Dino sendiri dipanggil oleh Angelo karena kesalahan yang dilakukan Jerry. Dia mengalami kerugian $2 juta dari narkoba yang disita aparat. Hutang itu kini diwariskan kepada Dino. Untuk merampas kembali barang miliknya atau Jerry yang kini berada dalam sekapannya akan berakhir di liang kubur. Tris merasa lega karena kondisi jantung Roger baik-baik saja. Roger meminta maaf karena dia salah menuduh Dino. Namun, dia tetap minta bantuannya untuk menghubungi Dino yang bisa jadi sedang tersurut dalam situasi berbahaya untuk melindungi adiknya. Karena Dino menolak untuk datang, Tris merasa ada yang janggal dengan responnya. Di saat Dino sedang beraksi untuk membobol ruang bukti, muncul Martin di sana karena sudah melacak ponselnya. Mau tidak mau, Dino harus bekerja sama dengan polisi untuk menyelamatkan adiknya yang disekap oleh Angelo. Karena bos mafia itu menginginkan kembali narkoboynya, Martin dan Roger menyusun rencana yang sedikit ilegal. Mereka memalsukan tanda tangan Kapten Brooks untuk mengambil narkoboynya dengan alasan akan dipindahkan. Padahal narkoboy itu akan digunakan untuk menjebak dan menangkap Angelo, sekaligus menyelamatkan Jerry. Martin akan berpura-pura menjadi sandranya Dino. Sedangkan Roger mengawasi dari jauh namun tetap berkomunikasi. Martin sengaja memborgol tangannya ke setir mobil dan kunci borgolnya dia sembunyikan di dalam mulutnya. Tiba di pelabuhan, Dino menunjukkan narkoboy kepada si Angelo. Setelah memindahkan narkoboynya, Angelo menyuruh anak buahnya untuk mendorong Martin dan mobilnya terjun ke laut. Sialnya lagi, kunci borgol itu jatuh ke bawah. Roger pun segera beraksi untuk menghabisi para penjahat itu. Dino langsung menodongkan senjata, memaksa anak buah Angelo melepaskan adiknya. Saat Roger sibuk menghadapi mereka, Martin yang terjebak dalam mobil berupaya melepaskan borgol di tangannya. Sayangnya, dia kehilangan cincin pernikahan yang sangat berharga. Meski Kapten Brooks kesal tanda tangannya dipalsukan, namun dia puas dengan kinerja dua anak buahnya ini setelah berhasil menangkap Angelo. Seorang pria bernama Dale yang baru saja unboxing cewek malam dihabisi seseorang tidak dikenal. Roger dikejutkan dengan tingkah RJ yang berani membawa cewek ke rumahnya. Alhasil, RJ mendapat omelan, tapi Roger sendiri punya kebanggaan karena putranya ini mewarisi sifat playboynya. Bangun dari tidur, Martin terkejut karena ada seorang cewek seksoi di dalam trailernya. Martin buru-buru berangkat kerja meski masih memakai celana boxer. Datang ke TKP, tim menemukan banyak narkoboy di sekitar jasadnya Dale. Korban dipastikan meninggoy akibat overdose. Karena cincin pernikahannya ada di dalam saku bajunya, bisa disimpulkan si Dale ini telah selingkuh. Di balik punggungnya ditemukan sayatan yang bertuliskan pria ini telah berdosa. PR bagi tim detektif untuk mengungkap motif pelaku. Martin memilih bersembunyi saat mantan mertuanya datang ke kantor LAPD.
Istri korban sempat tidak percaya jika suaminya selingkuh. Terkait masalah pekerjaan suaminya, dia mengaku beberapa bulan lalu ada seseorang yang melemparkan batu bata ke jendela rumah mereka. Setelah ditelusuri, pelaku bernama Ben Gary yang mendapat surat perintah penahanan. Datang ke proyek tempat dia bekerja, Ben langsung kabur. Dia sampai menyerang Martin dengan penembak paku. Martin mendorong pelaku sekaligus Roger hingga ketiganya nyungsep di atas truk sampah yang penuh dengan paku. Di ruang perawatan, Roger kembali ngomel karena aksi konyol Martin kembali membahayakan nyawa mereka. Pengakuan pelaku, Dale telah selingkuh dengan anak dari saudaranya yang bernama Cynthia hingga Cynthia meninggal akibat overdose. Tapi Ben menolak dituduh telah membunuhnya. Ben mengaku berada di gereja saat malam kejadian. Tim memutuskan datang ke gereja. Seorang pemuda bernama Ruben melihat sedang membagikan makanan untuk jamaah dan tunawisma. Pendeta memastikan kehadiran Ben di malam misa untuk mengakui dosa-dosanya di masa lalu di dalam bilik pengakuan. Pendeta ini sangat yakin Ben tidak akan mungkin menjadi pembunuh karena dia sangat mengenalnya. Untuk membuktikan ucapannya, Martin bisa melihat rekaman CCTV karena acara tadi malam disiarkan juga secara live. Penyelidikan berlanjut ke lokasi tempat mobil pelaku ditemukan. Tidak ditemukan apapun di dalam mobilnya selain tulisan yang sama. Tiba-tiba Martin melihat kuburan yang masih baru. Penggalian segera dilakukan dan ternyata korban masih hidup. Meski istrinya sudah meninggal, Martin merasa berdosa karena telah berselingkuh dengan wanita lain. Menginap di rumah rekannya, dengan baik hati Roger memberikannya selimut. Terlalu banyak minum, Martin mengaku menyesal karena mengkhianati Miranda. Korban yang bernama Valerie yang dikubur hidup-hidup itu kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dalam catatannya, Valerie belum pernah menikah, bekerja di panti jompo sebagai koordinator sosial. Datang ke panti jompo, Cruz diberitahu si nenek penghuni panti jompo ini bahwa Valerie membunuh Edel untuk mendapatkan asuransi jiwanya dengan membekapnya pakai bantal. Dan ternyata Valerie jamaah gereja yang sama dengan Ben. Martin dan Roger kembali menemui pendeta untuk mencari tahu apa sebenarnya yang ada di dalam bilik pengakuan, karena Valerie pernah mengakui dosa-dosanya. Setelah dilakukan penelusuran, Martin menemukan sebuah mic tersembunyi di dalamnya. Dan ternyata kabel mic itu terhubung sampai ke gudang persediaan tempat pegawainya yang bernama Ruben menyimpan makanan. Disinilah semua bukti kejahatan Ruben terungkap. Ternyata Ruben dibesarkan di gereja tersebut setelah ibunya tewas oleh ayahnya sendiri yang seorang peminum berat. Diduga Ruben mengalami masalah mental dan psikologis. Dan kini pendeta sendiri yang menjadi korban kekejaman anak didiknya sendiri. Ruben membunuh para korbannya setelah dia mendengar pengakuan mereka yang datang ke gereja. Pendeta ini dianggap Ruben telah salah karena memaafkan ayahnya yang jelas-jelas telah membunuh ibunya. Tim segera meluncur ke apartemen tempat dulu orang tua Ruben tinggal. Martin dan Roger segera mendobrak pintu setelah mendengar suara si pendeta. Ruben dikejar oleh Martin agar menyerahkan dirinya. Namun, dia memilih untuk bunuh diri. Bergelantungan di atas pagar yang hampir patah, Roger berusaha menyelamatkan rekannya ini. Konyolnya, si Martin malah nonjok si Roger agar membiarkan dia terjun bebas. Keduanya terjatuh, dan untungnya nyungsep di atas pohon. Menemui sang mertua, Martin meminta melupakan dirinya, meski Ronnie punya niat baik untuk membantunya. Martin merasa bersyukur pernah menjadi bagian dari kebahagiaan keluarganya Ronnie. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 14. Seorang pria yang sedang menggunakan motor tiba-tiba dikejar sebuah mobil. Adu balapan pun terjadi. Pemotor tadi pun lolos, lalu dia berhenti di atas sebuah bukit untuk melihat pemandangan. Namun tiba-tiba mobil itu kembali untuk menabraknya hingga pria ini pun tewas. Kembali konsultasi dengan psikolog ini, Martin tidak sengaja melihat berkas Roger di dalam lacinya. Namun, Maureen menolak memberitahu masalah apa yang dikonsultasikan kepadanya. Singkat cerita, tim LAPD datang ke TKP tempat pria itu ditemukan di bawah jurang. Kali ini, Sonia menyuruh muridnya yang bernama Montero menjelaskan tentang temuan mayat tadi. Entah karena grogi atau apa, Montero tidak bisa bicara dengan baik. Selain kamera yang terdapat di helmnya, korban menggunakan Yamaha R1 yang sudah dilengkapi GPS. Tercatat alamat terakhir yang dikunjungi korban. Tak mau buang waktu, Martin dan Roger segera meluncur ke alamat tersebut.
Dan ternyata ini rumah mewah milik Maureen. Tentu saja dua detektif ini terkejut bukan main. Korban yang diketahui bernama Sam Hawkins rupanya kekasih Maureen yang baru saja menjalani hubungan dengannya sebulan terakhir. Maureen sempat tidak percaya jika Sam tewas dibunuh. Namun dia tidak tahu apa motif pelaku atau masalah yang sedang dihadapi oleh Sam. Meski dirinya cukup terpukul, Maureen tetap bekerja seperti biasanya. Sonia memperlihatkan rekaman yang dia dapatkan dari helm korban. Di situ, tim bisa melihat jenis dan plat mobil milik pelaku, termasuk saat korban ditabrak hingga tewas. Giliran Martin yang merasa iba dan kasihan kepada Maureen karena ditinggalkan orang yang dicintainya. Berbekal plat nomornya, tim bergerak cepat ke lokasi ditemukannya mobil pelaku. Tidak ada siapapun yang mereka temukan di sana, kecuali teropong yang ternyata mengarah ke rumahnya Maureen. Martin mengambil kesimpulan bahwa Maureen yang menjadi target pelaku. Di waktu yang sama, Maureen mendapat kiriman bunga dan sebuah pesan yang bertuliskan, "Aku sedang memperhatikan dirimu." Untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi, Kapten Brooke meminta bantuan Dr. Levinson untuk menyelidiki daftar pasiennya Maureen yang berpotensi jadi tersangka mereka. Kesimpulan sementara, ada seorang penguntit yang tidak suka Maureen dekat dengan orang lain. Salah seorang mantan pasien Maureen yang bernama Kevin sempat masuk penjara dan pernah mengancam akan membunuh Maureen. Namun, Maureen sendiri tidak percaya. Tapi Kapten Brooke akan tetap mengirim Martin dan Roger untuk menyelidiki terduga. Mereka terkejut karena pria ini masuk kategori kerdil yang diragukan mampu membunuh. Disinggung tentang Dr. Maureen, umpatan ancaman kembali dilontarkan si Kevin. Saat akan ditangkap, dua detektif dibuat kesulitan dengan tingkahnya yang sangat-sangat agresif. Dibawa ke kantor polisi, Maureen langsung menemuinya dan sudah bisa menyimpulkan Kevin hanya seorang pengidap paranoid agresif yang tidak mungkin berniat membunuhnya. Martin mengantarkan Maureen ke rumahnya. Saat akan turun dari mobil, tiba-tiba lampu rumahnya menyala. Martin lebih dulu masuk dan langsung menghajar pria yang mengaku ini adalah rumahnya. Ternyata pria itu adalah Bradley, mantan suami Maureen. Namun mereka putuskan untuk bercerai setelah Bradley ketahuan selingkuh. Bradley tidak terima dirinya dituduh sebagai penguntit. Di pagi harinya, Maureen dihubungi Bradley yang mengaku sudah di depan kantor setelah dia mengirimnya pesan untuk bertemu. Merasa tidak melakukan itu, Roger dan Martin segera berlari keluar. Ternyata ada pria tidak dikenal yang mendorong Bradley ke tepi jalan hingga sebuah truk hampir menabraknya. Jika Martin tidak mencegahnya dengan cepat. Tim belum berhasil mendeteksi pelaku yang mendorong Bradley. Penyelidikan DNA dilakukan dari air liur yang digunakan pelaku untuk merekatkan amplop yang berisi pesan yang dikirimkan kepada Maureen. Martin disuruh masuk ke restoran oleh Maureen setelah kedapatan sedang mengawasinya. Tidak seperti biasanya, psikiater ini curhat kepada Martin tentang permasalahan rumah tangganya. Martin makin grogi karena Maureen tiba-tiba memegang tangannya. Ternyata itu bagian dari rencana Maureen untuk menarik perhatian si pelaku. Dengan senang hati, detektif nyeleneh ini memainkan perannya berpura-pura sebagai kekasihnya Maureen. Ternyata benar, si penguntit sedang mengawasi mereka. Martin selanjutnya mengantar Maureen pulang ke rumahnya. Giliran Roger yang mengawasi Maureen, sedangkan Martin pergi berharap penguntit itu akan mengejarnya. Ternyata 3 tahun lalu, saat Roger dan Kapten Brooks menggerebek pengedar narkoboy, saat itu Brooks sudah memberi kode dengan menepuk jari tangannya ke bahu untuk menembak tersangka, namun Roger malah terdiam. Kejadian itu mengakibatkan korban jiwa, sebuah penyesalan dalam hidupnya, dan karena itu dia konsultasi kepada Maureen. Hasil penelitian DNA, ternyata air liur dari amplop itu milik Dr. Levinson. Di waktu yang sama, psikiater senior itu datang ke rumah Maureen. Menyadari Maureen sedang terancam, Martin segera balik kanan. Roger segera menghubungi Maureen untuk pergi dari sana. Namun Levinson mencegahnya. Tiba-tiba, si Montero muncul melepaskan tembakan yang mengarah ke Dr. Levinson. Terungkap bahwa Montero adalah pasiennya Maureen yang menaruh hati kepadanya. Opsir yang mengidap penyakit psikologis karena ditinggal istrinya ini membocorkan gas LPG di ruangan tersebut mengancam Martin dan Maureen. Tak tinggal diam, Roger keluarkan snipernya untuk membidik Montero. Setelah Martin memberi kode, Roger melepaskan tembakan yang mengenai tangannya si Montero.
Probably misinterpreted that, Sedangkan Martin dan Maureen langsung melompat ke dalam kolam renang. Kembali beraktivitas, Martin terkejut karena Maureen akan menyerahkan penanganan masalah psikologisnya kepada dokter lain. Padahal dia sudah merasa cocok dengan dokter ini. Tiba-tiba malam itu, Martin berdiri di atas balkon, mengancam akan bunuh diri jika Maureen benar-benar tidak mau mengobatinya lagi. Akhirnya, Maureen menarik kembali keputusannya. Martin pun turun, senang bukan main. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 15. Seorang pengacara bernama Leo melakukan pertemuan antara anggota kartel bernama Falco Ruiz yang menjadi kliennya dengan agen DEA di toko donat. Setelah tercapai kesepakatan, pengacara ini masuk ke toilet. Tiba-tiba terjadi penyerangan. Anggota kartel dan agen DEA itu dipastikan tewas. Tim LAPD bergerak cepat datang ke TKP. Karena ini ada hubungannya dengan DEA, agen Palmer kembali muncul di sana. Palmer merasa senang karena dari sorot matanya Martin tidak minum lagi. Ternyata agen DEA yang seharusnya berada di tempat ini adalah Palmer. Namun tiba-tiba dia mendapat panggilan tugas lain di menit terakhir. Satu orang yang berhasil lolos dari serangan tersebut menjadi pertanyaan besar bagi tim, siapakah sosoknya? Karena kamera CCTV-nya mati, Martin bertanya kepada wanita tunawisma yang berada di seberang toko. Wanita ini menunjuk foto Leo yang terpampang jelas di bis Damri. Berkumpul di markas LAPD, Palmer membeberkan tentang Flaco yang mengetahui para pemain inti dalam operasi pencucian uang yang dilakukan kartel Flores. Siapa saja mereka, itulah yang harus diselidiki. Datang ke kedai pinggiran jalan, Leo meminta pelayan yang bernama Pablo ini dihubungkan dengan bosnya yang seorang kartel, karena dia tidak mau dijadikan target. Masalah muncul, karena Martin melihat Palmer datang ke sana. Diam-diam, si Pablo mengirimkan pesan ke seseorang, lalu menyuruh rekan-rekannya untuk pergi dari sana. Tiba-tiba, anggota kartel bersenjata muncul melepaskan tembakan. Untung saja Martin yang sigap segera melindungi Palmer, sedangkan Roger menyelamatkan si Leo kumis. Disinilah Martin sadar bahwa sebenarnya agen Palmer yang menjadi sasaran. Tak jauh dari markas, Palmer diserang dua anggota kartel bersenjata. Salah satunya berhasil ditangkap oleh Roger. Martin segera melihat kondisi Palmer yang ternyata berhasil selamat karena rompi anti pelurunya. Tersangka yang bernama Ramon diancam dengan hukuman maksimal, termasuk memindahkan adiknya yang berada di penjara ke sel isolasi. Dia mengaku sosok arsitek itu bagai hantu, tidak ada anggota kartel yang mengetahui wajahnya. Martin coba membantu Palmer yang sedang mencari identitas arsitek itu dari berkas keuangan kartel. Tidak cocok dengan pekerjaan dokumen, Martin memilih untuk membelikan makanan untuk Palmer. Sementara itu, Roger mengawal Leo di sebuah kamar hotel. Karena pengacara ini bokeh, justru Roger yang tidur di kasur sedangkan Leo di atas kursi. Tertidur di atas sofa, Martin yang perhatian menutupi tubuh Palmer dengan jaketnya agar tidak kedinginan. Di pagi hari, Roger tiba di markas. Ternyata nomor ponsel Leo ada dalam berkas tersebut. Malam itu, rupanya Leo dihubungi seseorang dari perusahaan Weyburn yang melakukan pencucian uang untuk kartel. Leo mengaku Falco yang menghubunginya dari nomor kantor itu. Pemilik perusahaan itu diketahui bernama Stafford. Tiba di lokasi, Martin dan Roger menemukan Stafford alias si arsitek sudah tewas di dalam lift. Sementara itu, Palmer ditangkap dua anggota kartel yang menyamar jadi petugas ambulan. Kebetulan Leo melihatnya. Dia segera membuntutinya. Dia pun segera memberitahu Roger dan Martin untuk menyusulnya. Tiba di sebuah lokasi SPBU terpencil, keberadaan Leo diketahui para penjahat itu yang langsung melepaskan tembakan. Bahkan, kartel mengirimkan helikopter untuk membawa Palmer. Baku tembak langsung terjadi saat dua detektif ini tiba di lokasi. Leo berhasil diamankan. Giliran Martin yang nekat bergelantungan di atas helikopter untuk menyelamatkan Palmer. Para penjahat itu berhasil dihabisi, termasuk pilotnya.
Mau tidak mau, mereka berdua harus melompat, dan untungnya berhasil mendarat di atas kasur. Tim LAPD berhasil menuntaskan misi mereka. Sebelum kembali ke Washington DC, Palmer pamitan kepada Roger, sedangkan Martin malah sembunyi di ruangan jenazah. Untung saja Palmer kembali karena lencana rekannya yang tertinggal. Saat itulah Martin memberanikan diri untuk mengantarnya. Dan setelah itu mereka pun celepot. Film pun berlanjut ke episode 16. Seorang atlet football bernama Jesse santuy di sebuah pesta dengan seorang cewek yang datang menggodanya lalu selfie bersama. Sepupunya yang bernama Stephen melempar ponsel tersebut lalu mengajak Jesse pergi. Tiba-tiba seorang pria yang membawa senjata marah karena cewek itu adalah pacarnya. One sketchy photo on the internet and you can say... Saat mereka akan pergi, tiba-tiba seseorang melepaskan tembakan hingga mobilnya menabrak pohon. Roger dan putrinya Rihanna mulai khawatir dengan keuangan keluarga mereka karena istrinya Trish berhenti bekerja. Sebagai pegawai negeri, Rihanna mengetahui betul gaji polisi itu tidak besar, apalagi kalau hobinya main judol, bisa dibakar hidup-hidup. Bangun tidur, berada di kamar hotel bintang 5 dengan sarapan mewah, Martin sepertinya berhasil memberi kebahagiaan untuk Palmer. Mengaku kepada Maureen menghabiskan waktu dengan agen DEA itu, apakah psikiater ini mulai cemburu? Let's just change the subject. No, I'm not giving you a hard time. You know what? You say to me. This is just... I'll work on it. Datang ke TKP pembunuhan, Martin fokus melihat jejak ban mobil dan sebuah selongsong peluru 9 mm. Selanjutnya tim menemui korban Jesse yang selamat dari upaya pembunuhan meski tangannya mengalami cedera. Tak berselang lama, datanglah presiden klub footballnya Jesse yang bernama Walter. Karena Jesse terkena peluru juga di bagian sendinya, menurut Martin, anak itu tidak akan bisa bermain football lagi. Okay. You just reduced a significant era of my life. A person has to live it with you. Meski wajahnya tidak tersorot kamera CCTV, Roger mendapat petunjuk pria ini seorang mahasiswa. How long can I work here? Let's do it. Are you kidding me? He loves it. Datang ke kampus elit tempat tersangka mereka kuliah, tim bertemu mantan polisi bernama Mike yang kini bekerja sebagai keamanan di kampus ini. Dari pengakuan mahasiswi di sana, tersangka mereka bernama Carson, anak kaya yang menjual obat untuk para mahasiswa. Tiba di sebuah lokasi pesta, Carson berniat kabur. Tapi bukan hal yang sulit bagi mantan anggota pasukan khusus ini untuk menangkapnya. Dibawa ke markas, Carson mengaku hanya menakut-nakuti Jesse yang mengganggu pacarnya. Ballistics to your weapon. Tapi dengan tegas dia menolak dituduh sebagai pembunuhnya Stephen. Laporan dari Scorsese, peluru yang dilepaskan pelaku bukan berasal dari pistolnya Carson. Di sisi lain, Scorsese menunjukkan bekas pukulan telak di tubuhnya Stephen yang diduga dilakukan beberapa jam sebelum dia dibunuh. I'm going to talk to Jesse. Stout. Kembali menemui Jesse yang curhat harapan dia menjadi atlet football untuk membawa ibunya keluar dari lingkungan keras di sekitarnya. I understand the impulse. It wasn't just her I was playing for. Roger dan Martin sama-sama mendengar nama seseorang yang berharap banyak kepada Jesse. Datang ke sasana tinju, Benny rupanya seorang mantan petinju yang menjadi penasehat Jesse untuk membantunya keluar dari lingkungan itu. Perhatian Martin tertuju ke cincin emasnya. Martin yang kembali konyol menantang Benny untuk melayangkan hook kiri ke wajahnya. Alhasil, salah satu giginya copot. Bukan tanpa alasan, Martin membutuhkan bukti bahwa bekas memar di wajahnya ternyata sama persis dengan bekas pukulan di tubuhnya Stephen. Ternyata, Benny merasa sudah menginvestasikan banyak uang untuk Jesse agar bisa mengendalikan atlet itu. Karena Stephen tidak setuju, kuat kemungkinan Stephen akhirnya disingkirkan. Hey, what's up, Mike? Roger dibuat galau karena Mike menawarkan diri untuk menggantikan posisinya sebagai kepala keamanan kampus dengan gaji besar dan mobil mewah. Trish nampaknya tidak setuju, berbeda dengan putrinya yang mendesak Roger untuk segera mengambilnya. Martin galau karena Palmer mengajaknya kembali kencan malah membenturkan kepalanya ke kaca cermin.
Mengintai pergerakan si Benny, Martin dan Sonia melihat Walter datang menemuinya. Setelah itu, Walter pergi ke restoran dan ternyata untuk menemui Roger yang tertarik untuk menjadi kepala keamanan kampus. Martin langsung mengganggu obrolan mereka. Setelah dia pergi, Martin membeberkan kecurigaannya kepada Walter karena dia menemui Benny. Why would he want to meet with Ben? Look at the entrees. Maybe it's something to go. Martin kembali menemui Walter, menuduhnya menyuruh Benny untuk membunuh Stephen. Walter beralasan dirinya hanya minta Benny membujuk Stephen, tidak membunuhnya. Dia menegaskan uang yang dikirim melalui Benny untuk keluarganya Jesse. Hurt anyone over a recruit. Stay the hell away from my partner. Sementara itu, Roger mendesak ibunya Jesse untuk mengatakan dari mana dia mendapatkan banyak uang. Padahal Martin sudah mengetahuinya. Melihat jejak ban mobil yang sama di depan rumah Jesse, tim bertanya ke si bocah, dan ternyata itu mobil milik gangster penguasa wilayah ini yang bernama Wendell. Jesse pun kecewa karena ibunya main terima uang yang berakibat Stephen tewas. Jesse langsung menemui si Wendell dan krunya yang menjadi eksekutor pembunuhan Stephen. Tapi Jesse bukan lawan mereka. Dia dibawa ke dalam kampus. Karena Mike kebetulan melihat mobil pelaku, dia segera memberitahu tim LAPD. Wendell berencana untuk mengatur seolah-olah Jesse bunuh diri di lapang football karena mimpi-mimpinya telah hancur. Tiba di lokasi, Martin dan Roger segera beraksi setelah mendengar suara tembakan. Rupanya Jesse berupaya kabur dari kejaran para gangster. Satu persatu para penjahat itu dilumpuhkan. Tersisa Wendell yang menyandra Jesse. Tak mau buang waktu, Martin dan Roger sama-sama melepaskan tembakan untuk melumpuhkan pembunuh ini. To the firearm accuracy department. Look. Benny dan Walter dikenakan sanksi atas kesalahan mereka. Gagal menjadi kepala keamanan, Roger merasa lega karena istrinya kembali bekerja. It wouldn't matter. Not to you. It won't be forever. Sedangkan Martin kembali janjian bersama Palmer. Riggs, it's okay to be happy. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 17. Seorang wanita yang sedang membawa bayinya dikejutkan dengan kemunculan anggota kartel yang mengancam mereka. Tak tinggal diam, wanita itu langsung menembaknya. Kali ini, Martin bangun tidur jauh lebih segar karena ada bidadari DEA di sampingnya. Sama-sama akan beraktivitas di lembaganya masing-masing. Keluar dari hotel, Martin sempat melihat Palmer menemui pria bedegul dengan banyak tato. Sementara itu, Roger yang hendak berangkat dipanas-panasi tetangganya yang memiliki mobil Mustang klasik tahun 66 yang diproduksi terbatas. Tim kepolisian kembali dikejutkan dengan penemuan jasad yang digantung di atas jembatan. Martin terkejut karena korban adalah pria bedegul yang tadi pagi ditemui Palmer. Kekhawatirannya muncul karena kini Palmer sendiri sulit dihubungi. Di atas jet pribadinya, Trish diberi kertas kosong oleh pimpinan perusahaan sekaligus miliarder untuk menulis berapa gaji dan tunjangan yang dia inginkan. Kebetulan, Sultan ini mendapat saweran dari 271 triliun milik negara Konoha. Setelah diselidiki, korban merupakan anggota kartel Tito Flores yang diduga Martin sebagai informannya Palmer. Datang ke markas DEA, Martin dibuat kesal dengan agen Larry yang tidak mau membantu mencari keberadaannya. Diam-diam, Martin masuk ke ruang kerjanya dan menemukan sebuah alamat yang tertera di nota. Tiba di lokasi, ternyata rumah ini digunakan sebagai tempat persembunyian. Tidak ada siapapun yang mereka temukan kecuali ponselnya Palmer. Yang mengejutkan, mereka menemukan sisa-sisa darah penyiksaan. Apakah Palmer sudah menjadi korban pembunuhan? Berkumpul di markas LAPD, Martin kembali bersitegang dengan si Larry. Agen DEA ini akhirnya membagikan target mereka yang bernama Gideon Lyon, mantan CIA yang dikirim untuk melatih tentara Meksiko melawan kartel. Tapi Gideon membelot dan menjual jasanya kepada Tito Flores. Kini, Gideon menjadi pimpinan fraksi keamanannya kartel Flores. Berbagai bukti menunjukkan aksi yang dilakukan Gideon sangat brutal dan kejam. Faktanya, Gideon terdeteksi sudah memasuki San Diego. Martin tersulut emosinya karena agen DEA ini baru memberitahunya sekarang. Dia langsung melesatkan pukulan. Melihat emosinya tidak terkendali, Ronnie merampas pistol dan lencananya Martin.
Meski Martin diskors sebagai sahabat dan rekannya, Roger tidak tinggal diam. Martin tetap diajak untuk menelusuri sebuah van yang terlihat meninggalkan TKP. Roger sendiri baru mengetahui ternyata kepala jaksa Ronnie adalah mertuanya Martin. Dalam perjalanan, Martin melihat sebuah motel dan setelah mendapat informasi dari manajernya, mereka beraksi di kamar 31. Dan ternyata agen Palmer berada di dalam melindungi Maria dan bayinya. Ternyata ponsel Palmer diberikan kepada Carlos sebelum dia dan wanita ini pergi dari rumah persembunyian. Ternyata Gideon mengejar si bayi yang ternyata darah dagingnya Tito Flores. Maria mengaku jadi wanita simpanannya Tito selama 4 tahun. Diajak naik jet pribadi milik bosnya, Roger dikejutkan dengan kemunculan Gideon dan pasukannya yang bersenjata lengkap. Tak tanggung-tanggung, komplotan kartel ini membawa RPG untuk memuluskan rencana mereka. Tim dipaksa untuk menyerahkan bayinya atau mereka akan menyerang. Maria dan bayinya lebih dulu turun melalui jendela belakang, disusul Roger. Sedangkan Martin dan Palmer meladeni dulu para penjahat ini. Pertempuran sengit pun terjadi, hingga Gideon yang murka melepaskan RPG-nya. Untung saja Martin dan Palmer lebih dulu melompat. Kapten Brooke dihubungi Roger untuk berpura-pura dihubungi istrinya. Mereka yakin ada orang dalam DEA yang membocorkan lokasi mereka. 2 polisi yang hendak menangkap Gideon langsung dihabisinya. Singkat cerita, Martin dan Palmer mengambil persenjataan berat di dalam trailernya. Palmer sempat melihat foto Miranda di sana, termasuk sebuah senapan sniper. Sementara itu, Roger membawa Maria dan bayi ke rumahnya. Martin menyusun rencana untuk menjebak si Gideon datang ke lokasi Roger yang sedang membawa boneka bayi. Mantan anggota pasukan khusus Angkatan Laut ini berada di sebuah atap sudah bersiap dengan snipernya. Tak berselang lama, datanglah mobil target. Martin sudah bersiap untuk menembak, namun tiba-tiba mobil itu berhenti dan berbalik arah. Disinilah mereka menyadari bahwa Maria membocorkan lokasinya kepada Tito. Maria memilih untuk menyerahkan bayinya, memukul Palmer hingga tidak sadarkan diri. Karena mobilnya dibawa Maria, Palmer melihat mobil Mustang milik tetangga Roger. Agen Larry terciduk menghubungi anak buah Tito untuk membocorkan setiap gerakan yang dilakukan tim LAPD. Si Larry pun ditangkap. Maria dan bayinya sudah berada di bandara, disusul Martin dan Roger yang berhasil melacak keberadaannya. Terlihat anak buah Gideon menghampiri Maria. Martin waspada karena dia yakin Gideon berada di sana dengan snipernya. Baku tembak pun kembali terjadi. Martin berhasil menyelamatkan bayinya yang hampir terjatuh ke bawah eskalator. Si Gideon berhasil ditabrak oleh Palmer dengan mobil Mustang-nya. Maria meminta maaf karena salah mengambil langkah. Roger mengaku tidak tahu apa yang terjadi dengan mobil Mustang tetangganya bisa sampai rusak. Ronnie mengembalikan pistol dan lencananya Martin sekaligus mendukung hubungannya dengan Palmer. Martin mengajak kencan Palmer di sebuah restoran perkedel favoritnya. Yang mengejutkan, Palmer mengatakan pernah melihat foto Miranda dalam berkas DEA. Kala itu, DEA menggerebek rumahnya Gideon, menemukan beberapa dokumen termasuk daftar target pembunuhannya dan salah satunya Miranda. Palmer menduga Gideonlah yang telah membunuh Miranda. Sesuai dengan dugaan Martin sebelumnya bahwa istrinya itu bukan tewas karena kecelakaan. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode terakhir. Martin kembali mengingat masa indah bersama Miranda yang sudah mendekati masa kelahiran. Psikologisnya kembali terguncang karena Miranda dibunuh oleh kartel Flores. Si Gideon akan dipindahkan ke penjara federal, padahal Martin ingin menginterogasinya lebih dulu. Dalam perjalanan, mobil tahanan yang membawa Gideon diserang pria bersenjata yang menggunakan penutup kepala. Namun ternyata Martin pelakunya. Roger dan Brooke heran karena dari rekaman pelaku tidak membunuh aparat, hanya memberi tembakan peringatan dan gas air mata. Muncullah Martin yang berpura-pura melihat aksi pelaku memukau dan profesional. Setelah mobil pelaku teridentifikasi di sebuah lokasi, Martin memilih berangkat sendiri ke lokasi lain. Roger merasa aneh dengan sikap rekannya ini. Di lokasi ini, Roger dan Sonia melihat mobil pelaku sudah habis terbakar untuk menghilangkan barang bukti. Hanya jejak sepatu dan plat mobil yang sengaja dipasang kembali agar mereka menemukannya. Ternyata Martin menyekap Gideon di dalam trailernya. Ditanya apakah Gideon membunuh Miranda tahun lalu di El Paso, penjahat ini mengaku tidak ingat meski nomor ponsel dan fotonya ditemukan di rumahnya.
Meski sudah melihat foto Miranda yang dipajang di sana, Gideon tetap bungkam. Martin yang mulai marah mencocoki mulutnya dengan obat. Tiba-tiba Roger datang ke sana, ingin masuk ke dalam trailer, namun Martin mencegahnya. Roger ingin memberitahu rekannya ini bahwa dia menduga ada orang dalam yang menculik Gideon. Saat Martin masuk, Roger mulai curiga karena melihat jejak sepatunya persis seperti yang dia lihat di TKP. Dia lihat ke dalam trailernya, namun tidak ada siapapun di sana karena ternyata Gideon disembunyikan di dalam toilet. Dibawa ke sebuah kabin, Gideon mempengaruhi mantan anggota pasukan khusus ini yang tidak berani menyiksanya. Dia dianggap sebagai polisi lemah yang tidak punya keberanian, takut kepada dirinya sendiri. Tapi Gideon salah karena Martin langsung memukul tangannya dengan kapak. Karena Martin tidak kunjung datang ke markas, Roger meminta Sonia melacak ponselnya. Lokasinya diketahui cukup jauh, di dekat Cedar Groveland. Ternyata kabin ini sudah dipesan Tris untuk liburan Roger dan anaknya. Mantan agen CIA ini kembali mempermainkan Martin. Dia mengetahui Miranda tewas akibat ditabrak truk. Bahkan dia mengaku berada di sana memastikan kematiannya. Martin yang tersulut emosinya memberinya pelajaran. Bahkan hendak menembak kepalanya. Tiba-tiba Roger menemukan Martin di sana. Meski dia telah membunuh Miranda, Roger tidak mau Martin menjadi polisi kotor yang menyalahi hukum. Melihat ke dalam, ternyata si Gideon berhasil melarikan diri. Pengejaran pun dilakukan, hingga Roger berhasil menembaknya persis saat si Gideon melompat ke bawah sungai. Martin ingin ikut melompat, tapi Roger mencegah karena dia yakin penjahat itu tidak akan selamat. Di depan Kapten Brooke, sahabatnya ini memilih merahasiakan aksi Martin demi melindungi karirnya di kepolisian. Mereka hanya melaporkan bahwa Gideon telah lolos. Tapi Roger tidak bisa bohong bahwa dia butuh rekan baru. Kembali ke trailernya, Martin kembali mengingat momen kejadian itu saat dirinya membuat bala-bala. Di sini, dia yakin bahwa Gideon telah berbohong. Dia mengajak Roger untuk terbang ke Texas menyelidikinya. Namun Roger menolak karena Brooke akan memindahkan mereka. Tampil keren saat datang ke markas, Roger mengaku hari ini acara kelulusan putranya. Di waktu yang sama, Sonia memberinya berkas tentang kartel Flores. Bertemu dengan mertuanya, Martin melihat cucu Ronnie yang bernama Rosie. Dia merasa bersalah karena Miranda tewas dibunuh, bukanlah kecelakaan. Ronnie kembali meyakinkan Martin semua sudah berlalu. Namun dia heran setelah Ronnie menyebut Gideon tidak membunuhnya. Padahal Martin sama sekali tidak menyebut namanya. Mengingat kejadian saat itu, Ronnie menghubungi Miranda agar pergi keluar kota. Disinilah Martin menyadari kartel sedang mengawasi Ronnie. Dalam perjalanan pulang, Roger diculik komplotan bersenjata. Apakah itu artinya Ronnie menjadi anteknya kartel? Akhirnya, dia mengaku berada dalam ancaman Tito Flores. Tiba-tiba si Gideon dan anak buahnya muncul di sana untuk membawa Martin. Kini, Martin dan Roger sama-sama disekap oleh komplotan kartel ini. Roger mendapat siksaan pertama dengan alat pacu jantung. You watch your partner die. Gideon, ask me whatever you want. I'm an open book. Tak tinggal diam, Martin berupaya memotong tali yang mengikat tangannya. Mereka dipaksa bicara siapa saja yang tahu tentang pengkhianatan yang dilakukan Ronnie. Disinilah Martin kembali beraksi untuk membalas kematian istrinya. Breathing. The end. Tinggal si Gideon dan satu anak buahnya yang kabur. Roger berhasil membunuhnya. Sementara itu, Martin dan Gideon terlibat baku hantam hingga sebuah kereta melintas di depan mereka. Tito Flores. Namun akhirnya Martin berhasil selamat. Roger tiba di tempat kelulusan anaknya meski tanpa sepatu. Sedangkan Martin tidak diketahui keberadaannya. Ronnie sendiri ditangkap karena menjadi anteknya kartel. Martin kini berada di Meksiko untuk menuntaskan balas dendamnya kepada Tito. Apakah rencana Martin berhasil? Dan setelah itu, film pun berakhir.
Oke guys, jika kalian masih penasaran dengan film ini, kita akan lanjutkan ke season 2-nya. Namun untuk selanjutnya kita akan tayangkan dulu film-film bermutu lainnya yang pastinya tetap menghibur dan penuh adrenalin. Maka dari itu saya akhiri saja di season ke-1 ini. Salam percelopotan duniawi, keep enjoy!